Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGMI, Alhamdulillah setelah beberapa bulan tidak tayang karena satu dan lain hal, akhirnya hari ini ketemu lagi sama aku di PopMi, apalagi kalau bukan podcast PGMI. Semoga Sobat PGMI semua dalam keadaan sehat dan semangat. Harus semangat dong, karena podcast hari ini adalah edisi Bincang Pendidikan bersama Kak Ada Merdeka, selaku founder dari Mahasiswa Berbicara, serta founder dan CEO dari Ambiverse ID. Wah, keren banget kan sobat? Pasti udah gak sabar ya pengen dengerin. Ya udah, langsung aja yuk kita ngobrol bareng Kak Adam. Assalamualaikum Kak Adam. Apa kabar nih Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risti, halo teman-teman semua. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap semangat ya Kak. Kak Adam boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat PGMI supaya sobat PGMI semua kenal sama Kak Adam. Halo semua sobat PGMI, perkenalkan nama aku Ada Merdeka. Saat ini aku mahasiswa jurusan Teknik Mesin di semester 4, baru masuk semester 4, dan juga saat ini aku sedang melakukan beberapa proyek dan beberapa organisasi. Sobat PGMI, perkenalkan, Kak Adam adalah mahasiswa semester 4 dengan jurusan teknik mesin yang super duper sibuk banget ya Kak, karena saking aktif dan banyaknya kegiatan yang dilakukan. Salah satu kegiatannya yaitu selaku founder dari Mahasiswa Berbicara, serta founder dan CEO dari Ambiverse ID. Nah, boleh diceritain Kak, apa sih sebenarnya Mahasiswa Berbicara dan Ambiverse ID itu? Iya benar Disti, jadi saat ini aku sedang melakukan beberapa proyek seperti yang aku bilang tadi. Ada Ambiverse.id. Kalau Ambiverse.id itu proyek digital di bidang edukasi. Jadi kita kayak sering mengadakan seminar online, seminar tentang self development, lewat online, bimbingan belajar, dan juga di situ aku sebagai CEO-nya. Sedangkan di Mahasiswa Berbicara itu sendiri merupakan platform dan ada Instagramnya namanya mahasiswa berbicara _ dan ada juga podcastnya. Jadi kita di sana kayak sering sharing nih anak mahasiswa di Indonesia seputar kehidupan kemahasiswaan tuh gimana sih, pengalaman apa aja sih yang didapetin selama jadi mahasiswa gitu. Mantap betul, keren banget Kak. Untuk sobat PGMI yang udah mulai kepo-kepo, boleh ya mampir dan follow Instagramnya Mahasiswa Berbicara. Nah Kak Adam, ada nggak sih motivasi atau alasan kenapa Kak Adam terjun dalam hal edukasi dan pendidikan? Kalau misalkan motivasi aku sendiri, kenapa aku pengen membuat kayak platform startup Ambiverse ataupun platform yang namanya mahasiswa berbicara. Kalau misalkan Ambiverse sendiri, aku kelas 11 udah buat nih kayak platform juga kayak Ambiverse namanya Made Insight. Jadi di situ aku sharing-sharing video pembahasan tentang matematika, tentang materi UTBK itu waktu aku kelas 11, dan ternyata di platform itu menarik banget gitu. Banyak banget anak-anak kelas 12 yang yang belajar UTBK itu tanya-tanya gitu. Jadi itu challenge buat aku juga, jadi belajar juga kan. Akan aku masih kelas 11. Jadi ya dikit-dikit jadi aku dipacu untuk belajar. Nah, tertarik banget sehingga waktu kelas 12 kan aku vakum dulu karena aku yang ikut ujiannya gitu. Jadi aku fokus dulu dan udah lulus kelas 12 ini aku jadi berpikir kelas 11 aku berkontribusi, maksudnya di bidang pendidikan ngebantu gitu. Kelas 12 aku yang ikut ujiannya. Nah, mungkin saat ini nih udah kuliah, aku juga bisa ngebantu adik-adik kelas buat bisa diterima di kampus impiannya gitu. Dan platform kalau Ambiverse sendiri dibuat pada April 2020. Awalnya itu alasan pertamanya, ada alasan lain karena aku pengen ngebantu teman-teman gap year, teman-teman seangkatanku yang gap year. Jadi kan ada beberapa teman seangkatanku yang gap year dan aku pengen ngebantu nih mereka buat ya sharing ilmu, karena kan tahun 2020 itu kan TPS ya, dan ya TPS itu mungkin salah satu mata pelajaran yang aku suka gitu. Ya udah sharing dan ya udah aku buat juga nih platform Instagramnya. Aku sharing video pembahasan di sana. Aku kayak kasih cara cepat, cara-cara yang menarik lah ya buat mengerjakan soal UTBK gitu sih. Dan juga motivasi yang lain, aku pengen banget berkontribusi di bidang pendidikan karena aku pengen pendidikan di Indonesia itu nggak terpusat di Pulau Jawa aja gitu, tapi semua akses pendidikan di Indonesia itu sama di seluruh daerah, pengennya aku gitu. Dan juga
Jadi aku buat platform ini kan online ya, jadi gampang diaksesnya sama orang dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi itu sih tujuannya, dan motivasinya lagi aku kalau Ambiverse karena waktu itu awal Ramadan dan aku ngerasa kayak agak kosong nih di Ramadan itu, ya udah aku buat aja gitu secara spontan gitu. Hari itu aku buat langsung langsung buat video pembahasannya, langsung aku share di Instagram dan aku ngebantu teman-teman dari gap year yang lainnya gitu. Kalau misalkan motivasi mahasiswa berbicara, aku pengen kayak karena aku mahasiswa nih, profesi mahasiswa, aku kayak pengen sharing-sharing nih teman-teman mahasiswa yang lain tentang kegiatan sebagai mahasiswa tuh gimana sih, pengalaman-pengalaman menarik apa sih seputar mahasiswa itu sih aku pengen kayak sharing-sharing, pengen ngajak orang-orang yang apa ya, memotivasi dan menginspirasi buat jadi bagian dari mahasiswa berbicara itu sendiri gitu. Masya Allah, doa terbaik untuk orang baik. Semoga bisa menjadi motivasi untuk yang lain juga ya Kak. Dari banyaknya kegiatan, gimana cara Kak Adam memanajemen waktu dan tetap bisa fokus pada perkuliahan? Oke, kalau misalkan manajemen waktu aku sendiri biar agar bisa seimbang nih antara perkuliahan ataupun kegiatan di luar perkuliahan. Aku sendiri biasanya menargetkan gitu kayak kalau misalnya perkuliahan menganggap ini sebuah kewajiban dan tanggung jawab aku. Kenapa aku melanjutkan studi ini ya ini keputusanku gitu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan kuliah ini jangan sampai gagal lah istilahnya. Dan di situ sih aku jadi kayak menargetkan kalau kuliah skill-skill teknik apa sih, kan aku jurusan teknik, teknik apa sih yang akan aku ambil gitu-gitu. Dan uh, apa namanya, target lulus, target nilai itu ya aku usahakan agar maksimal gitu. Kalau misalnya kegiatan di luar ya kegiatan di luar sih kebanyakan kegiatan-kegiatan yang emang aku sukai dan passion di bidang itu. Misalkan sekarang itu aku apa namanya, gemar di bidang kayak marketing, bisnis, teknologi, edukasi, dan juga aku suka di bidang renewable energy atau energi terbarukan. Nah, aku cari tuh kalau kegiatan di luar kayak kegiatan yang berkaitan dengan yang aku suka itu apa aja sih. Kalau misalkan marketing ya aku jadi kampus ambassador. Jadi kemarin tuh aku daftar beberapa kampus ambassador dan jadi beberapa kampus ambassador dan representatif di salah satu platform gitu. Dan kalau misalnya bisnis, teknologi dan edukasi ya aku bikin startup ini nih. Jadi aku mengutamakan impact edukasi apa sih yang akan aku berikan ke orang lain, dan juga sistem bisnis atau marketingnya juga kan dipakai gitu kalau di startup. Dan juga kegiatan-kegiatan renewable energy apa sih yang bisa aku lakuin. Jadi sekarang ini aku bergabung di SRE atau Society Renewable Energy dan International Youth Summit Renewable Energy. Di situ ya emang aku tertarik, jadi aku benar-benar kayak maksimal all out banget buat di kegiatan-kegiatan yang aku suka gitu. Nah, menurutku teman-teman kalau misalkan ada beberapa hal sih yang biasa aku lakukan setiap harinya. Aku sendiri sebelum melakukan suatu kegiatan atau suatu hal yang ingin aku lakukan, aku mempertanyakan beberapa hal ke diriku sendiri, kayak menggunakan konsep Ikigai namanya. Jadi konsep Ikigai ini konsep yang menggabungkan antara tujuan dan juga kebahagiaan. Ini dibuat oleh orang Jepang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan nih, kayak misalkan what you love, apa yang kamu sukai, kayak what you are good at, apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Terus what you can pay for, apakah kemampuan kamu itu layak mendapatkan bayaran, ataupun what the world needs, jadi apa yang dunia butuhkan atau lingkungan yang kamu butuhkan. Nah, kalau misalnya dari passionku sendiri setelah menjawab itu, ternyata aku suka banget kayak di bidang marketing, bisnis, teknologi, edukasi, dan juga renewable energy. Nah, di situ setelah aku tahu nih apa yang aku sukai, aku langsung kayak profesi atau kegiatan apa sih yang bisa dilakukan setelah mengetahui hal tersebut. Oh iya, ternyata kegiatan-kegiatan marketing ini kalau misalkan di perkuliahan itu kayak bisa jadi ambasador, kampus representatif. Nah, kemarin tuh aku ikut tuh beberapa kegiatan kayak ambasador
kampus dan juga representatif kampus, dan selama 3 bulan selama pandemi ini. Dan juga kalau misalkan dari segi bisnis, teknologi dan juga uh, edukasi, aku yang membuat startup ini. Jadi ya ini salah satu kebahagiaanku, karena walaupun padat tapi aku tetap bahagia karena yang aku lakukan itu ya emang aku sukai dan passion di bidang itu. Dan salah satu lagi ini renewable energy, aku baru terjun di bidang ini. Aku baru gabung di Society Renewable Energy gitu. Itu organisasi multinasional gitu, dan International Youth Summit. Nah, walaupun ini agak banyak kegiatannya sekarang ini, tapi ya aku suka gitu menjalaninya, karena ya emang itu sih, aku kayak kalau misalnya yang aku lakukan itu emang aku gemari, emang aku akan semaksimal mungkin melakukan hal tersebut. Dan aku berusaha untuk memaksimalkan di perkuliahan ini. Jadi setiap kegiatan perkuliahan kayak kemahasiswaan aku ikutin, karena ya kesempatan gak datang 2 kali. Setelah lulus kan berarti kerja, dan kerja itu ya pengalamannya nggak sama perkuliahan gitu. Dan kesempatan-kesempatan opportunities yang aku dapatkan di perkuliahan itu banyak ya, kayak misalkan banyak banget lomba-lomba, kegiatan-kegiatan itu ya salah satu syaratnya itu mahasiswa. Jadi ya ini berarti kesempatan terbaikku untuk memaksimalkan potensi diriku. Betul banget, Kak. Ketika kita sudah memilih suatu pilihan, maka kita harus berusaha bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita tentukan, termasuk konsekuensi yang nanti akan kita terima. Satu pertanyaan terakhir untuk Kak Adam. Di masa pandemi seperti ini, di mana semua bisa diakses online, menurut Kak Adam, bagaimana cara agar kita tetap semangat untuk aktif dan produktif berkegiatan? Oke, kalau misalkan cara agar kita tetap semangat untuk aktif dan produktif di masa pandemi ini, yang dimananya semua kegiatan itu virtual atau online ya. Nah, kalau aku sendiri biasanya aku menentukan skala prioritas dulu nih. Misalnya di hari ini kan aku udah menentukan apa aja yang harus dilakuin. Karena itu salah satu motivasiku, dan aku punya tujuan kenapa harus menyelesaikan tugas-tugas yang wajib itu. Ya itu salah satu membuat aku terus semangat gitu, jadi nggak males begitu aja, karena ada tujuan dan ada value yang aku lakukan gitu. Dan juga aku biasa mengupayakan agar setiap kegiatanku tuh tidak ada distraction gitu. Misalkan kalau aku ngerjain tugas atau virtual itu, aku diusahakan menggunakan laptop. Jadi kan laptop itu sebagai tempat produktifku, tapi aku juga menggunakan kayak reward gitu setiap 20 menit sekali, sekitar 5 menit sampai 10 menit aku istirahat, itu boleh main HP atau apapun itu. Jadi jangan sampai kegiatan yang aku lakukan tuh bikin tertekan buat aku gitu, tapi tetap enjoy di setiap aktivitasnya, tapi tetap produktif, dan hasilnya itu dan value yang kita hasilkan tuh ada gitu, nyata hasilnya. Itu sih yang penting, ada motivasi dan semangat dulu nih di awal. Kita melakukan apa tuh, melakukan sesuatu itu tujuannya apa, value yang diberikannya apa, dan hal itu bakal menjadi motivasi kita untuk berusaha mungkin agar kegiatan itu bisa kita lakukan dan tugas itu bisa selesai dengan baik. Gitu sih. Jadi aku berpesan buat teman-teman semua yang sedang berproses, berprogres, dan sedang bertumbuh, sedang berusaha juga. Dan kalau misalnya mendapatkan suatu kegagalan atau melakukan kesalahan, itu hal yang wajar banget, karena kita akan banyak belajar dari hal tersebut, dan banyak banget hikmah yang akan kita dapatkan. Dan juga banyak sekali kesempatan-kesempatan di titel yang sekarang ini sebagai mahasiswa yang bisa kita dapatkan. Kayak misalkan kita ikut berbagai pelatihan, lomba-lomba, kegiatan yang bisa menambah skill kita, sehingga value diri kita tuh semakin besar, dan impact yang akan kita berikan juga semakin besar buat orang lain. Terus semangat dan sabar, karena semua hal akan indah di waktu yang tepat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Adam untuk ilmu, tips, dan pesan-pesan yang telah disampaikan. Semoga bisa dijadikan pelajaran, motivasi, dan manfaat untuk kita semua. Kita doakan semoga Kak Adam dan kita semua sehat selalu dan sukses. Amin, Allahumma amin. Nah, Sobat PGMI, Alhamdulillah podcast hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat.
Dan insya Allah setelah ini akan ada edisi Bincang Pendidikan Part 2. Jadi, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.